dengan kehidupan dari kelompok 35 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada kali ini kita bakal bahas mengenai apa saja yang dilakukan pada Praktikum Perancangan Teknik Industri. Langsung saja, jadi pada Praktikum Perancangan Teknik Industri terdiri dari 7 modul yang dilaksanakan selama 10 minggu. Pada modul pertama yaitu terkait dengan perencanaan proses. Pada modul pertama, modul perencanaan proses ini terdapat pembuatan struktur produk yang dimana struktur produk tersebut merupakan gambaran dari satu produk yang menunjukkan bagaimana bahan baku, komponen, subrakitan hingga rakitan utama disusun dan digabungkan untuk membentuk produk akhir. Struktur produk uh, terbagi atas dua, yaitu struktur produk dengan metode implosion dan struktur produk dengan metode explosion. Untuk struktur produk yang dibuat terdiri dari dua produk, yaitu produk CLTA dan produk CLTB. Produk CLTA sendiri terdiri dari fork, baut, dan baut M4x5, kepala, mur, karet, dan sasis. Sedangkan untuk produk CLTB tidak jauh berbeda dengan produk CLTA. Selanjutnya yaitu membuat part list dari produk CLT tersebut atau compact lift truck. Part list merupakan sekumpulan data atau daftar yang berisikan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam membuat suatu produk. Untuk part list pada produk compact lift truck terdiri dari 10 part. Yang pertama ada plat besi pendek, setir, lampu depan, baut 4x20, baut 4x5, baut 4x12, baut 4x15, roda, mur, dan lampu. Eh, Selanjutnya yaitu membuat assembly chart, yang dimana assembly chart tersebut merupakan diagram yang menunjukkan komponen-komponen suatu produk. Input yang digunakan pada assembly chart ini berasal dari struktur produk yang sudah disusun terlebih dahulu, eh, yang dimana nantinya itu menggambarkan hubungan dan susunan komponen sehingga bentuk produk jadi. Setelah membuat assembly chart, selanjutnya yaitu membuat gambar teknik, yang dimana gambar teknik ini digunakan sebagai alat komunikasi secara visual untuk menyampaikan informasi dari hasil rancangan suatu produk secara komunikatif, normatif, akurat, dan terukur atau memiliki skala. Pada gambar teknik ini juga terdapat proyeksi, yang dimana proyeksi yang digunakan tersebut bertujuan untuk menggambarkan suatu benda tiga dimensi ke dalam bidang dua dimensi dengan aturan tertentu. Setelah membuat gambar teknik, selanjutnya yaitu menentukan routing sheet-nya, yang dimana routing sheet tersebut merupakan data-data yang berisikan rincian dari komponen manufaktur, sehingga mengetahui rincian waktu setup, waktu proses, waktu total, dan total waktu dari pembuatan komponen manufacturing tersebut. Lalu kita membuat operation process chart, yang dimana OPC ini merupakan diagram yang digunakan untuk menunjukkan urutan tahapan operasi dan pemeriksaan yang dilalui oleh material atau produk dalam proses produksi dari bahan baku sampai menjadi suatu produk. Pada OPC ini terdapat simbol-simbol yang digunakan seperti simbol operasi, yaitu dengan bentuk lingkaran, yang dimana simbol operasi ini menunjukkan eh, operasi atau proses dari awal eh, hingga mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Lalu ada simbol inspeksi yang digunakan, yang dilambangkan dengan persegi, simbol storage yang dilambangkan dengan
segitiga terbalik, simbol transportasi yang dilambangkan dengan panah, simbol gabungan yang dilambangkan dengan persegi, dan simbol eh, menunggu yang dilambangkan dengan eh, lingkaran oval setengah. Selanjutnya yaitu modul kedua. Modul kedua ini terkait dengan perancangan stasiun kerja. eh Pada modul perancangan stasiun kerja ini kita buat stasiun kerja awal yang dimana stasiun kerja ini digunakan untuk proses perakitan atau memodifikasi bahan mentah menjadi produk yang siap untuk diedarkan sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual untuk memberikan rasa nyaman terhadap operator yang melakukan pekerjaan sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal. Setelah melakukan pembuatan stasiun kerja perakitan, selanjutnya kita menentukan elemen gerakan yang dimana elemen gerakan ini bertujuan untuk menguraikan aktivitas menjadi gerakan dasar sehingga mudah untuk dianalisis dan mampu mengurangi gerakan yang tidak efisien sehingga pekerjaan lebih cepat dan sederhana. Dan untuk elemen gerakan ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu menjadi dua metode, yaitu metode Gilbert dan metode Jepang. Elemen gerakan yang digunakan pada proses perakitan produk compact lift truck ini, yang pertama ada elemen gerakan jangkau, memilih, memegang, membawa, menggerakkan, melepaskan, dan menggunakan. Untuk gerakan tarik tersebut nantinya digunakan sebagai eh, aktivitas di mana nantinya itu eh, diketahui untuk analisis terkait gerakan pada proses perakitannya. Setelah membuat elemen gerakan, selanjutnya yaitu menentukan eh, peta tangan kiri dan tangan kanan. eh, peta kata Peta tangan kiri dan tangan kanan ini digunakan untuk menampilkan gambaran dari seluruh pergerakan kedua tangan saat bekerja, termasuk saat tangan tersebut tidak aktif dan juga sebagai pembanding terhadap beban kerja yang diterima oleh masing-masing tangan dalam suatu aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu membuat alat bantu yang dimana alat bantu ini dirancang untuk memudahkan pekerja dalam menjalankan aktivitas produksi ketika pekerjaan tersebut memiliki risiko ergonomi lebih tinggi untuk mengurangi beban fisik, terlebih untuk aktivitas manual. Setelah itu kita eh, menentukan data antropometri dari masing-masing pekerjanya. Yang dimana data antropometri ini digunakan untuk sebagai pertimbangan dalam merancang interaksi yang melibatkan pekerjanya. Setelah itu kita menentukan stasiun kerja baru berdasarkan data antropometri tersebut. Stasiun kerja baru ini dirancang untuk pekerjaan pekerjaannya itu nanti terdapat peningkatan efektivitas dan ketepatan hasil dari proses perakitan tersebut. Setelah membuat stasiun kerja baru, selanjutnya kita melakukan perbaikan terhadap peta tangan kiri dan tangan kanannya, yang dimana peta tangan kiri dan tangan kanan sebelumnya itu disusun berdasarkan layout lama stasiun kerjanya, yang dimana pada peta tangan kiri dan tangan kanan perbaikan ini kita melihat apakah ada peningkatan terhadap efisiensi dari stasiun kerja baru yang telah dibuat.
Terakhir, kita melakukan performansi stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru atau perbandingan antara stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru yang nantinya itu kita bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perbaikan yang diterapkan sehingga meningkatkan performansi kerja baik dari segi efisiensi waktu, efektivitas gerakan maupun kenyamanan operator kerja. Pada modul pembakuan sistem kerja, kita diminta untuk membuat precedence diagram, yang dimana precedence diagram ini menunjukkan urutan dan keterkaitan aktivitas proyek melalui hubungan predesesor dan suksesornya. Precedence diagram memiliki beberapa metode, yaitu metode AOA dan AON, yang dimana kita menggunakan metode AON. Untuk metode AON sendiri memiliki 4 hubungan aktivitas, yaitu FS, SS, FF, dan SF. Yang kedua yaitu ada kurva belajar. Kurva belajar merupakan hubungan antara pengalaman kerja dan waktu penyelesaian, di mana waktu menurun seiring dengan meningkatnya pengalaman. Pada kurva belajar ini terdapat 4 jenis kurva belajar, yaitu kurva naik, turun, mendatar, dan kurva S. Selanjutnya kita membuat melakukan uji kecukupan data, yang dimana uji kecukupan data ini bertujuan untuk memastikan jumlah data yang dikumpulkan sudah cukup mewakili kondisi sebenarnya sehingga hasil analisis akurat dan dapat dipercaya. Untuk menentukan uji kecukupan data ini, eh, kita dapat menentukan dengan rumus yang tertera pada eh, layar. Pada uji kecukupan data, data dinyatakan cukup jika memenuhi syarat, yaitu n aksen kecil dari n atau jumlah data teoritis lebih kecil dari data yang tersedia. Setelah melakukan uji kecukupan data, selanjutnya kita melakukan uji keseragaman data, yang dimana uji keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil pengamatan bersifat stabil dan tidak mengalami penyimpangan yang mencolok. Data dinyatakan seragam apabila seluruh nilai pengamatan berada dalam batas kontrol yang telah ditetapkan, yaitu batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Batas kontrol atas dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut, dan sedangkan batas kontrol bawah yaitu dengan melakukan pengurangan antara X bar atau rata-rata dikurangi dengan K dikali dengan standar deviasinya. Setelah melakukan uji keseragaman data, selanjutnya kita menentukan waktu siklusnya. Waktu siklus itu, waktu siklus sendiri adalah total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan dari awal hingga akhir. Input pada waktu siklus ini yaitu perhitungan waktu siklus, yaitu data waktu percobaan perakitan hasil pengamatan langsung pada tiap siklus perakitan. Untuk menentukan waktu siklus sendiri, yaitu dengan cara menjumlahkan semua hasil hasil menjumlahkan semua hasil waktu dengan jumlah percobaannya. Jadi pada praktikum ini kita melakukan percobaan sebanyak 10 kali. Setelah menentukan waktu siklusnya, selanjutnya kita melakukan eh, penyesuaian dengan 3 metode, yaitu metode Skumar, Westinghouse, dan objektif. Metode Skumar eh, dengan menggunakan rumus, yaitu nilai penyesuaian dibagi dengan 60, sedangkan Westinghouse yaitu nilai penyesuaian ditambah dengan 1, dan metode objektif yaitu sebenarnya itu menghitung waktu normal, yang dimana waktu normal ini adalah rata-rata yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kecepatan yang wajar. Untuk menentukan waktu normal sendiri yaitu dengan cara waktu siklus dikali dengan faktor penyesuaiannya. Setelah menentukan waktu normal, yaitu kita menentukan kelonggarannya.
Yang dimana kelonggaran ini bertujuan untuk perhitungan waktu baku untuk memenuhi kebutuhan pribadi, mengurangi kelelahan, dan mengantisipasi hambatan yang tidak dapat dihindari, sehingga waktu bekerja lebih realistis dan adil. Kelonggaran kelonggaran tersen- kelonggaran sendiri meliputi kebutuhan pribadi, pemulihan kelelahan, serta hambatan kerja yang wajar dan sulit dihindari. Eh, Setelah menentukan kelonggaran, selanjutnya kita menentukan waktu bakunya, yang dimana waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Yang dimana waktu ini diperoleh dari waktu siklus dengan faktor penyesuaian dan kelonggaran. Untuk menentukan waktu baku, kita dapat mencarinya dengan rumus waktu normal dikali dengan satu ditambah dengan kelonggaran. Selanjutnya itu ada modul 4. Pada modul 4 ini membahas mengenai estimasi biaya produksi, yang dimana kita melakukan langkah awalnya itu kita melakukan identifikasi biaya, yang dimana biayanya mencakup kegiatan pengelompokan dan pencatatan seluruh pengeluaran dalam proses produksi. Jadi terdapat 3 identifikasi biaya. Yang pertama, identifikasi biaya berdasarkan unsur produknya, yaitu ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu ada identifikasi biaya berdasarkan volume, yang dimana ada biaya yang biaya variabel yang berubah dan biaya tetap yang tidak terpengaruh oleh perubahan volume. Lalu ada identifikasi biaya berdasarkan periode pembebanannya, yang dimana biaya dikelompokkan menjadi biaya produk dan biaya periodik. Setelah kita identifikasi biaya, selanjutnya kita melakukan metode pengupahan dengan beberapa metode, yaitu metode yang pertama yaitu metode ranking ranking sederhana, yang dimana metode ini mengurutkan jabatan berdasarkan nilai relatifnya yang dari yang tertinggi hingga terendah tanpa pembobotan. Lalu ada metode perbandingan faktor, yang dimana metode perbandingan faktor ini membandingkan jabatan berdasarkan faktor keterampilan usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerjanya. Lalu ada metode sistem angka, yang dimana metode sistem angka ini menetapkan upah berdasarkan pemberian poin pada faktor pekerjaan seperti keahlian, usaha, tanggung jawab, dan lingkungan kerjanya. Lalu ada metode klasifikasi, yang dimana metode klasifikasi ini menetapkan upah dengan mengelompokkan jabatan ke dalam kelas berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerjanya. Setelah itu kita melakukan perhitungan imbalan dan tunjangan, yang dimana untuk melakukan perhitungan imbalan dengan cara menambahkan upah dengan tunjangan. Sedangkan untuk menentukan tunjangan, kita dapat mencarinya berdasarkan jenis-jenis tunjangan, yaitu tunjangan kesehatan ditambah tunjangan makan dan ditambah dengan tunjangan transportasi. Setelah itu kita melakukan biaya overhead pabrik, yang dimana untuk menentukan biaya overhead pabrik ini kita harus menentukan tarif poolnya dulu, lalu setelah itu baru dapat dicari biaya overhead pabriknya dengan cara tarif kelompok dikali dengan unit cost drivernya. Setelah itu kita melakukan biaya penyusutan, yang dimana biaya penyusutan ini kita eh, merupakan eh, pengakuan beban atas penggunaan aset tetap. Sedangkan akumulasi penyusutan itu merupakan total penyusutan yang mengurangi nilai buku aset. Metode yang digunakan pada biaya penyusutan ini yaitu metode straight line method, yaitu penyusutan dengan beban tetap setiap tahun selama umur ekonomis aset tetap terjaga. Lalu kita menentukan fixed cost dan variable cost-nya, yang dimana fixed cost ini merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah, sedangkan variable cost ini merupakan biaya yang totalnya itu berubah sebanding dengan jumlah output yang dihasilkan. Lalu ada biaya penjualan, yang dimana biaya penjualan ini adalah seluruh pengeluaran yang timbul setelah proses produksi hingga produk terjual.
Untuk biaya penjualan ini ada harga pokok produksi, yaitu total biaya produksi yang dialokasikan ke produk selama proses produksi, dan harga pokok penjualan atau APPN, yang dimana total biaya yang melekat pada produk yang diproduksi hingga siap dijual kepada konsumennya. Lalu selanjutnya kita menentukan break-even point-nya, yang dimana break-even point ini adalah kondisi ketika perusahaannya itu tidak untung maupun rugi. Setelah itu kita menentukan laba dan rugi. Laba tersendiri yaitu selisih lebih antara pendapatan dan beban, sedangkan rugi merupakan kondisi ketika beban melebihi pendapatan sehingga mengurangi modal. Lalu terakhir pada modul 4 ini kita menentukan harga jual, yang dimana harga jual ini merupakan total biaya produksi yang ditambah laba yang diharapkan untuk menutup biaya dan mencapai target keuntungannya. Yang dimana pada modul 5 ini kita membahas terkait dengan peramalan produksi. Langkah awal yang dilakukan pada peramalan produksi ini yaitu melakukan agregasi permintaan, yang dimana agregasi permintaan ini adalah proses penentuan jumlah produksi untuk memenuhi permintaan pada periode tertentu dengan mengelompokkan produk sejenis agar perencanaan lebih efisien. eh Input target produksi pada agregasi permintaan ini ada berupa satuan agregasi seperti waktu, uang, atau massa. Selanjutnya yaitu kita menentukan pola permintaan, yang dimana pola data permintaan ini menggambarkan perubahan permintaan barang atau jasa dalam suatu periode untuk membantu pemilihan metode peramalan yang tepat. Pola permintaan ini meliputi pola horizontal, tren, musiman, dan siklis. Setelah menentukan pola permintaan, kita melakukan peramalan permintaan. Peramalan ini sendiri yaitu proses memprediksi kebutuhan masa depan berdasarkan data dan kemampuan produksi sebelumnya. Metode peramalan dikelompokkan menjadi metode kualitatif dan kuantitatif, yang dimana peramalan kualitatif bergantung pada intuisi dan pengalaman, sedangkan peramalan kuantitatif menggunakan data numerik dan model matematis. Metode kuantitatif meliputi peramalan kausal eh, terkait hubungan sebab akibat antar variabel dan peramalan time series. Pada peramalan time series menilai pola perubahan data berdasarkan urutan waktu. Peramalan time series terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu metode statis dan metode adaptif. Metode yang digunakan pada peramalan permintaan ini, yang pertama ada metode tren eksponensial, yang dimana tren eksponensial digunakan untuk memprediksi data deret waktu dengan pola kenaikan atau penurunan yang bersifat tidak linear. Yang kedua ada metode regresi linear. Metode regresi linear ini memperkirakan hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat dalam bentuk persamaan matematis. Metode ini digunakan untuk peramalan berdasarkan data historis yang memiliki kecenderungan stabil. Selanjutnya yaitu ada metode kuadratis, yang dimana metode kuadratis digunakan untuk memodelkan tren nonlinear antara waktu dan data historis melalui persamaan kuadrat. Metode kuadratis ini bertujuan untuk menghasilkan peramalan yang mampu mengikuti percepatan atau perlambatan perubahan data berdasarkan parameter waktu dan permintaan. Lalu ada metode trisiklis, yang dimana metode trisiklis merupakan metode peramalan untuk memprediksi perubahan data jangka panjang yang berulang dengan periode tidak tetap. Setelah menentukan peramalan, selanjutnya kita melakukan nilai kesalahan error. Yang dimana nilai kesalahan error ini menunjukkan selisih antara hasil peramalan dan data aktual untuk menilai tingkat akurasi model. Pada ni- nilai pada menentukan nilai kesalahan ini kita menggunakan 5 metode, itu ada metode mean forecast error, mean square error, mean absolute representation error, standard estimate error, dan mean absolute deviation. Setelah menentukan nilai kesalahan, selanjutnya kita validasi metode peramalan yang terpilih.
yang dimana validasi ini bertujuan untuk memastikan model peramalan menghasilkan estimasi yang sesuai dengan kondisi aktual. Validasi ini dilakukan dengan menilai perbedaan antara hasil peramalan dan data historis yang bertujuan untuk mengetahui keandalan masing-masing modelnya. Setelah melakukan validasi, selanjutnya kita melakukan disagregasi, yang dimana disagregasi ini bertujuan untuk merincikan rencana agregat ke tingkat produk individu, sehingga sesuai dengan kapasitas dan permintaannya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada modul 6, yang dimana modul 6 ini terkait dengan perencanaan produksi. Eh, Pada modul 6 ini kita menghitung biaya produksi, yang dimana biaya produksi ini terkait dengan biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi, sehingga menjaga kelancaran proses produksinya. Komponen pada biaya produksi ini yaitu ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya reparasi, biaya umum, biaya listrik, biaya overhead pabrik, dan harga pokok produksi. Pada modul 6 ini terdapat perbedaan dengan modul 4 yaitu pada harga pokok produksinya ya. Yang dimana pada modul 6 ini harga pokok produksi menggunakan biaya yang digunakan pada proses manufakturnya. Yang dimana terletak pada perhitungan BOP yang hanya menggunakan tingkat aktivitas fasilitas tanpa memasukkan biaya administrasinya. Lanjut, kita melakukan perencanaan agregat, di mana perencanaan agregat ini adalah proses penyesuaian tenaga kerja dan kapasitas produksi untuk menyeimbangkan kemampuan produksi dengan permintaan pasar. Setelah itu, kita menentukan Master Production Schedule atau MPS, yang dimana MPS ini merupakan rencana menetapkan jenis, jumlah, dan waktu produksi suatu produk dalam periode tertentu, serta menjadi acuan dalam penjadwalan operasi. Tujuan dari MPS ini adalah menjelaskan rencana agregat menjadi rencana rincian per itemnya, mengevaluasi alternatif jadwal berdasarkan kapasitas, serta menyediakan informasi bagi MRP dan CRP nantinya. Untuk menentukan MPS ini terbagi menjadi dua satuan, yaitu MPS dalam satuan unit dan MPS dalam satuan jam. Setelah menentukan masa production schedule atau MPS, selanjutnya kita menentukan RCCP atau Raw Capacity Planning, yang dimana RCCP ini merupakan metode untuk menilai kecukupan kapasitas produksi terhadap kebutuhan dalam MPS-nya. Pada RCCP ini terdapat tiga metode, yaitu metode CPOF atau Capacity Planning Using Overall Factors, lalu metode BOLA atau Bill of Labor Approach, dan metode RPA atau Resource Profile Approach. Nah, pada modul 6 ini kita hanya menggunakan dua metode, yaitu metode CPOF dan metode BOLA. Setelah menentukan RCCP, selanjutnya kita menentukan MRP atau Material Requirement Planning, yang dimana MRP ini bertujuan untuk merencanakan dan mengendalikan kebutuhan material agar pemesanan dilakukan dengan tepat, sesuai dengan jumlah dan waktunya. Input dari MRP ini yaitu MPS dan RCCP. Setelah menentukan MRP, selanjutnya kita melakukan netting, yang dimana netting ini eh, merupakan proses penentuan kebutuhan bersih material dengan mengurangkan kebutuhan kotor terhadap persediaan yang tersedia, serta pesanan yang telah dijadwalkan. Sehingga diketahui jumlah material yang benar-benar perlu dipesan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Setelah menentukan netting, selanjutnya kita melakukan loading, yang dimana loading ini merupakan tahap dalam MRP untuk menentukan jumlah pemesanan paling efektif dengan mempertimbangkan keseimbangan biaya, pengadaan, dan penyimpanan. Pada loading ini terdapat 10 metode yang digunakan, yaitu ada metode EOQ, POQ, FOQ, FPR, LOC, LTC, Silver Mill,
PPP, PPB, dan load for load. Setelah menentukan loading, selanjutnya kita melakukan offsetting dan exploding, yang dimana offsetting ini merupakan proses penjadwalan dalam MRP untuk menentukan waktu pemesanan material berdasarkan lead time-nya. Sedangkan exploding tersebut adalah kebutuhan dari item induk ke komponen yang lebih rendah sesuai dengan struktur produknya. Selanjutnya yaitu kita menentukan CRP atau Capacity Requirement Planning, yang dimana CRP ini berguna untuk mengevaluasi kecukupan kapasitas produksi berdasarkan kebutuhan sumber daya dari hasil MRP, yang bertujuan untuk memastikan jadwal produksi sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Terakhir, eh, kita menentukan penjadwalannya, yang dimana penjadwalan ini membantu dalam proses pengaturan urutan dan waktu pengerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran produksinya. Pada scheduling ini kita menggunakan metode Johnson dan metode Campbell, Dudek Smith atau CDS. Pada scheduling terdiri dari flow shop dan job shop. Untuk flow shopnya menggunakan dua metode tadi, eh, yang bertujuan untuk memperoleh waktu produksi yang paling efisien. Modul terakhir pada praktikum perencanaan teknik industri ini yaitu terkait dengan perencanaan lintasan perakitan, yang dimana untuk kriteria, batasan, dan target pada perencanaan lintasan perakitan ini yaitu untuk kriterianya sendiri digunakan untuk menilai efektivitas rancangan lintasan melalui line efficiency, balance delay, dan smoothness index. Lalu kita menentukan penentuan stasiun kerjanya, yang dimana kriteria dari lintasan perakitan ini eh, menilai efektivitas rancangan melalui line efficiency, balance delay, dan smoothness index-nya dengan kinerja terbaik saat line efficiency mendekati 100%. Untuk menentukan stasiun kerja, yaitu dengan cara seperti pada rumus yang tertera pada layar, yang dimana Kmin itu melambangkan jumlah minimum stasiun kerjanya, sigma TI merupakan total waktu, dan CT merupakan waktu siklusnya. Selanjutnya yaitu kita melakukan penyeimbangan lintasan perakitannya atau line balancing, yang dimana line balancing ini adalah proses pembagian tugas ke stasiun kerja agar waktu kerja tidak melebihi waktu siklus guna meningkatkan efisiensi produksi. Pada partikum ini kita menggunakan Simple Assembly Line Balancing atau SALB, dengan pembagian elemen kerja berdasarkan precedence diagram dan dengan menggunakan metode heuristik. Itu terbagi atas 4, yaitu Kilbride, Webster, LCR, RPW, dan Modiel. Serta metode optimasi melalui linear programming dengan software Lingo. Kita masuk pada metode pertama, yaitu metode Kilbride-Webster, yang dimana metode Kilbride-Webster ini merupakan teknik penyeimbangan lintasan yang mengelompokkan elemen kerja ke dalam region berdasarkan precedence diagram. Metode ini menyusun elemen berdasarkan waktu baku terbesar dan mengalokasikannya ke stasiun kerja secara bertahap tanpa melanggar precedence dan cycle time-nya atau waktu siklus. Selanjutnya yaitu metode LCR, yang dimana metode LCR ini adalah teknik penyeimbangan lintasan yang mengurutkan elemen kerja dari waktu terbesar ke terkecil dan mengalokasikannya ke stasiun kerja sesuai dengan batas CT atau waktu siklus dan hubungan precedence untuk mengurangi jumlah stasiun dan waktu menganggur. Metode yang ketiga, metode yang ketiga yaitu metode RPW atau Ranked Position Way, yang dimana metode ini merupakan teknik penyeimbangan lintasan yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan bobot prioritasnya. Lalu ada metode Moody-Young. Metode Moody-Young ini merupakan teknik line balancing dengan menggunakan dua fase untuk meratakan beban kerja dan meminimalkan waktu menganggur pada lintasan produksi bercabang.
Fase pertama pada metode Moody yang ini yaitu bertujuan untuk mengalokasikan elemen kerja ke stasiun berdasarkan Precedence diagram dengan prioritas waktu terbesar. Sedangkan pada fase keduanya itu menyesuaikan penempatan elemen antar stasiun tanpa melanggar precedence diagramnya. Terakhir yaitu kita melakukan line balancing dengan menggunakan metode optimasi, yang dimana metode optimasi ini adalah pendekatan matematis untuk mencari solusi terbaik dengan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan di bawah berbagai kendalanya. Terakhir, kita menentukan kapasitas produksi, yang dimana kapasitas produksi ini ke, eh, yaitu kemampuan sistem untuk menghasilkan output secara stabil dalam periode tertentu, dengan mempertimbangkan keseimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan efisiensi proses. Untuk menentukan kapasitas produksi, itu dengan cara eh, membagi waktu kerja dengan ST Max. Oke, baik. Mungkin sekian untuk penjelasan praktikum apa saja yang dilakukan pada praktikum perencanaan teknik industri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Hamzi Rizal. eh Pamit undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.